Halo, konsepnya agak beda. Jadi ini pesan umum untuk semua zodiak. Mau saya bilangkan dari semesta, jelas dari semesta ya. Jika memang ini sejalan dengan Anda, jadi ya sudah ambil saja. Jika tidak usah terlalu drama, oke? Silahkan lewati saja. Selebihnya silahkan cek di kolom deskripsi dan terima kasih bagi siapapun yang membutuhkan, karena saya tidak mengkotakkan pada zodiak tertentu. Jadi ini untuk semua zodiak ya. Oke, sekarang ada 10 koin. Taurus, Virgo, sama Capricorn, tetapi tidak melulu pada elemen tanah ya. Saya katakan elemen tanah gitu aja, jadi biar lebih singkat ya. Satu, lebih banyak yang namanya menyimpan ya. Kamu harus ketahui banyak zodiak saya lihat juga terlalu royal, saya lihat, dan belum tahu yang namanya menyimpan, belum paham, belum mengerti yang namanya menyimpan. Jadi ketika mereka bersama dengan seseorang merasa bahwa hidupnya ini terjamin, jadi ketika mereka berpisah atau ada masalah, terutama itu dalam rumah tangga, salah satu yang bergantung dengan satunya akan menjadi bingung, saya lihat. Jadi hati-hati sekali ketika kamu belanjakan sesuatu, ketika kamu menggunakan sesuatu, oke, yang berhubungan dengan materi dan keuangan. Saya melihat agar lebih bijaksana saja menggunakan keuangan, lebih bijaksana saja mengeluarkan, dan apabila itu harus membayar sesuatu ya, terutama golongan yang mereka pakai pay later diharapkan untuk hati-hati ya, karena artinya Anda ngutang, oke? Dan lebih memperhatikan aja, banyak yang punya PR nih dalam segi keuangan saya lihat, dan masih dalam segi perbucinan. Nah, ini perbucinan ya, percintaan ini masih terlalu digenjot. Masih terlalu yang namanya difokusin, padahal finansial itu penting dan perlu adanya, oke? Cinta datang sendiri kalau finansial itu kuat. Oke, saya punya 5 tongkat di sini. Banyak belajar sesuatu ya, terutama bagi mereka yang menolak atau bagi mereka yang susah keluar dari zona nyaman karena merasa itu bukan bidangnya. Ketika memang itu bukan bidangmu, terus kenapa gitu loh? Toh ada waktu, masih selama kamu itu hidup, tetap belajar tuh setiap hari. Ujian tuh seumur hidup, apapun itu. Jika kamu tidak bisa memaknai, jika kamu tidak bisa melihat kalau oke, ini hal baru, oke, ini aku harus belajar, kenapa enggak? Bagi kamu sulit, aku nggak pernah seperti ini, aku nggak pernah melakukan hal ini. Jadi artinya memang kamu buat dirimu sendiri menyerah, membuat dirimu sendiri tidak mau berusaha. Jadi ya bisa dikatakan apa? Saya juga melihat beberapa zodiak masih menyalahkan keadaan, masih menyalahkan sesuatu, masih menyalahkan beberapa orang. Sebenarnya yang saya lihat harus kamu belajar dengan kartu 5 tongkat ini, kamu harus belajar menerima kenyataan dan harus belajar untuk menyalahkan diri sendiri dulu. Bagaimanapun kejadian dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu ada maknanya. Di sana ada peran kamu memasukkan orang tersebut, kejadian itu terjadi, hal itu harus terjadi, apapun itu, bencana atau apapun yang namanya sakit, ketidakberuntungan, apapun yang apapun namanya, di sana ada segi di mana kamu itu susah untuk belajar dan kamu masih menyalahkan orang lain ya. Next, oke, saya lihat ada 3 cawan ya. Banyak-banyak berkumpul dengan orang yang baru dong. Maksudnya jangan kamu itu jangan kamu itu membatasi diri dengan hal-hal yang itu aja, orang itu aja gitu loh, tanpa kamu lihat di luar, enggak deh, gua nggak pede gitu. Coba aja buka diri pada 1-2 hal, 1-2 komunitas ya, satu waktu, 2 waktu, 3 waktu, whatever. Is that even correct? Apa itu benar? Oke, jadi memang kamu dituntut untuk berpikir atau kamu bertindak, aku nggak pernah seperti ini, terus kenapa? Apa salahnya gitu loh. Kamu berkumpul dengan mereka yang baru, orang-orang yang baru, dengan komunitas yang baru, pasti ada pengalaman baru dan keseruan baru yang bisa kamu ambil gitu loh, yang bisa kamu tarik ya, yang bisa kamu gunakan, entah dengan cerita mereka, entah dengan perkataan mereka, entah dengan kelucuan mereka, atau hal-hal yang tidak pernah kamu alami sebelumnya. Jadi kamu harus berusaha buka diri. Selanjutnya ada 10 tongkat
Ya, saya paham ketika kamu harus berusaha sendiri. Apalagi saya melihat bagi mereka yang single parent dan rumah tangganya yang usianya itu tidak mereka sangka sesingkat itu. Dan ada juga yang usia pernikahan atau usia kebersamaannya sudah lama, tetapi sudah tidak lagi ada jalan kelanjutan ceritanya bagaimana, atau sesuatu itu seharusnya indah tetapi tidak indah. Ya, saya banyak melihat hal itu. Percayalah, itu tidak selamanya, ya. Tidak ada yang selamanya di dunia ini. Jadi ketika Anda bahagia, jangan terlalu impulsif, jangan terlalu yang meledak-ledak, karena pasti Anda akan tidak bahagia pada akhirnya. Tidak, di antaranya, bukan pada akhirnya, di antaranya akan ada ketidakbahagiaan. Dan ketika pun Anda runtuh, Anda jatuh di bawah, Anda tidak bahagia, pasti ada kalanya Anda akan bahagia di antaranya. Setelah itu akan ada ketidakbahagiaan. Yang membedakan adalah bagaimana Anda memaknainya, kamu memaknainya. Brosis memaknainya bagaimana, membuat dirimu sendiri itu lebih bijaksana. Oke, aku sekarang bahagia. Bagaimana aku memaknainya atau aku mempertahankannya sehingga paling tidak nanti tidak terlalu saya ini jatuh yang terlalu dalam emosional ketika saya tidak terlalu bahagia. Jadi kamu tidak membuat dirimu sendiri terjebak pada sesuatu yang fana, ya. Ketika kamu memahami di dunia ini ada kalanya datang, ada kalanya pergi, ada kalanya bahagia, ada kalanya tidak bahagia, maka kamu akan lebih ringan saja menghadapi hidup, ya. Kamu akan mengerti, oh ya, jadi ini sudah waktunya. Oh ya, jadi ini sudah saatnya. Jadi tidak ada lagi yang bagi kamu itu tidak masuk akal, menyalahkan orang lain, bahkan mengambil jalan pintas, memakai sesuatu yang tidak kasat mata. Come on, you know what I mean. Oke, kartunya jatuh, saya ambil dulu. Oke. Ada asnya tongkat tapi dalam kondisi terbalik, ya. Ada yang patah semangat karena bolak-balik mencoba tidak ada hasilnya. Saya paham itu. Sekali lagi saya katakan, karena di sini ada 5 tongkat, ya. Ada 5 tongkat. Kamu bersedia tidak untuk lebih belajar dan lebih berusaha dan lebih memahami, inilah kehidupan. Kalau kamu tidak bisa memahami dan tidak memaknai, apalagi tidak bisa paham ke arah sana, tidak bisa mengerti, paling tidak bisa menerima, ya. Aku harus seperti ini, aku sudah seperti ini, tapi gagal lagi. Dan ini tidak ada kelanjutannya. Sesuatu yang tadinya aku usahakan dan berhasil, kenapa sekarang ini jatuh? Ya, banyak yang mempertanyakan masih seperti itu, ya. Banyak yang merasa tidak beruntung, banyak yang masih menyalahkan orang lain, banyak yang belum belajar, saya lihat. Ya, jadi belum mengerti kuncinya hidup dan belum mengerti alam itu bagaimana bekerja, bagaimana menuntut kamu untuk berusaha lebih baik lagi, menciptakan metode baru lagi, lebih membuka diri dan lebih terbuka pada hal-hal yang baru. Oke, Justice, kartunya karma. Bagi kamu, oke. Tidak enak jika kamu itu mendapatkan sesuatu yang berulang-ulang, apalagi sesuatu yang itu kesannya negatif dan buruk. Saya paham itu. Nah, tetapi apakah di sini sekali lagi dituntut pengertian kamu? Apakah kamu paham kenapa hal itu terjadi? Susah loh, susah sekali, ya. Apalagi jika kamu itu merasa aku tidak pantas mendapatkan hal ini. Hal ini tidak pantas aku raih, hal ini tidak pantas aku dapatkan, karena aku sudah berusaha, aku sudah sebaik-baiknya. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, yang terutama berhenti untuk mempertanyakan sesuatu kenapa harus terjadi. Sudah, jika memang itu harus terjadi, sudah, titik, itu harus terjadi. Tidak bisa kamu kontrol sesuatu itu. Bencana alam tidak bisa kamu kontrol, tidak bisa kamu tolak. Hujan tidak bisa kamu tolak. Maaf, oke, ada pawang, silahkan kalau kamu mau pakai hal yang instan melulu. Tapi jika sesuatu itu tidak pada jalannya, tidak pada waktunya, seberapa kuatnya pun kamu pertahankan, tidak akan bisa. Satu-satunya jalan adalah mengikhlaskan dan menerima. Kalau memang harus kamu perbaiki sesuatu, perbaikilah sesuatu itu. Jika memang kamu harus menerima dan melepaskan, ya sudah, lepaskan. Jika sesuatu itu tidak diperuntukkan bagimu untuk bertahan, sesuatu itu tidak diperuntukkan bagi kamu untuk dimiliki, seberapa kuatnya pun kamu menahan, seberapa kuatnya pun, seberapa kerasnya pun kamu pertahankan, sesuatu itu tidak akan jadi. Itu sudah pasti. Jadi doa, usaha, ikhlas, pasrah itu harus. Dan belajar itu setiap hari. Tenang setiap hari. Dan itu
tidak mudah. Strength, kartunya kekuatan, ya. Dituntut kemandirian dirimu sendiri, dituntut usahamu dirimu sendiri, ya. Jika memang kamu merasa itu tidak baik, jangan terlalu kamu keluarkan. Karena di sini ada, saya melihat beberapa dari kalian pengen sekali yang namanya mengutuk sumpah serapah dan pengen meluapkan emosi yang menggebu-gebu. Gua pantas mengeluarkan itu, gua pantas melakukan itu. Tidak ada yang pantas tidak pantas, ya. Tetapi apakah hal itu baik kamu lakukan? Apakah memang seharusnya kamu lakukan? Coba kamu pikir lagi, ya. Bagi kamu yang merasa apalagi ada unsur balas dendam, silahkan dipikirkan lagi, ya. Apapun yang kamu lakukan, jika itu baik, hasilnya baik. Jika kamu belum mendapatkan sesuatu yang baik, jadi belum waktunya. Jadi kamu dituntut untuk bersabar. Kartunya kekuatan nih, dituntut untuk kamu lebih bisa ke dirimu sendiri itu bagaimana meredam. Apalagi yang namanya emosi, apalagi yang namanya ketidaksabaran, apalagi yang namanya memang aku nggak bisa seperti ini terus, aku berhak seperti ini terus. Hak terus yang kamu suarakan. Aku sudah cukup Pak, Kak, berkewajiban. Tapi alam semesta, waktu, sama yang di atas mengatakan belum cukup. Lalu siapa Anda untuk berkata sudah cukup? Alam semesta yang di atas sama waktu mengatakan belum. Jadi sebaiknya memang kita melihat mana yang belum, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diusahakan, mana yang perlu dipelajari. Kartu terbawah ada 6 koin, ya, 6 koin dalam keadaan yang sebenarnya. Banyaklah bersyukur apapun yang kamu punyai, ya, sedikit apapun, seminimal apapun, sekecil apapun patut kamu syukuri, walaupun itu hanya nafas yang kamu miliki, ya. Setidaknya pikiran, kesadaranmu untuk membawakan pada kehidupan, saya harus berusaha lebih baik, walaupun kamu hanya bisa berdiri dulu, melangkah di level 1 dulu, biarkan, syukuri hal itu, ya. Tidak perlu kamu buang atau tidak perlu kamu yang namanya terlalu memforsir dirimu, orang lain bisa seperti ini, kenapa aku enggak? Hidup itu bukan perlombaan, ya. Hidup itu bagaimana menjalani kehidupanmu dengan baik sesuai dengan fasemu sendiri. Bukan komparatif, bukan perbandingan kamu dengan orang lain. Bukan seperti itu makna hidup. Dan di sini juga saya lihat bagi kamu yang mengharapkan satu rezeki atau satu warisan, saya lihat sudah agak terbuka pintunya, jadi selamat jika kamu mainkan hal itu. Dan bagi kamu yang memang lagi kekurangan, ada pintu terbuka, rezeki lagi dari beberapa orang terdekat, lingkungan keluarga juga saya lihat. Jadi jangan takut, alam, waktu, dan yang di atas memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Thank you all.